Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia semuanya, saya di sini akan membahas mengenai konsep dasar hidrokarbon dan minyak bumi. Dari namanya saja dapat diketahui bahwa hidrokarbon merupakan senyawa yang terdiri dari atom karbon dan atom hidrogen. Yang mana atom karbon ini mempunyai kekhasan, yakni mempunyai 4 elektron valensi. Oleh karena itu, untuk membentuk konfigurasi oktet, karbon membentuk 4 ikatan kovalen. Atom karbon juga mempunyai kemampuan untuk membentuk ikatan rangkap 2, rangkap 3 maupun ikatan tunggal. Dalam kehidupan sehari-hari, hidrokarbon banyak digunakan sebagai sumber energi. Sumber energi ini berasal dari pengolahan minyak bumi, yang nanti pengolahan minyak bumi akan menghasilkan solar, LPG, dan lain-lain. Selain itu, hidrokarbon juga berperan dalam proses pengelasan. Di sini pengelasan ini memanfaatkan gas asetilen C2H2. Selanjutnya, minyak bumi. Minyak bumi sendiri terbentuk dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup. Sisa-sisa makhluk hidup ini kemudian akan mengendap dan ditutupi lumpur. Lama-kelamaan, lapisan lumpur tersebut akan berubah menjadi batuan karena adanya tekanan dan suhu yang tinggi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan tentang kaitan antara materi hidrokarbon dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu proses fotosintesis. Senyawa hidrokarbon umumnya ditemukan di tumbuh-tumbuhan, dan senyawa hidrokarbon sendiri diperoleh melalui proses fotosintesis yang melibatkan reaksi antara karbon dioksida dengan air pada tumbuhan yang dibantu dengan klorofil dan sinar matahari. Nah, proses fotosintesis ini merupakan kuasa Allah yang dijelaskan dalam surat Yasin ayat 80 yang memiliki arti yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Nah, dari fotosintesis tersebut maka dihasilkan energi yang tersebar pada seluruh bagian tumbuhan tak terkecuali pada kayunya. Dan pada kehidupan sehari-hari pemanfaatan hidrokarbon pada kehidupan sehari-hari yaitu penggunaan kayu bakar sebelum ditemukannya kompor gas untuk membuat api yang bermanfaat pada kegiatan memasak. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang penggunaan hidrokarbon dalam kegiatan sehari-hari. Nah, pasti sebagian dari kita sudah tahu apa itu mengelas. Nah, di pengelasan ini kita menggunakan proses reaksi hidrokarbon antara gas asetilena dengan oksigen yang menghasilkan panas yang dapat memanaskan besi hingga meleleh dan sehingga potongan-potongan besi dapat disatukan. Nah, proses pengelasan ini ternyata dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 96 yang memiliki arti, berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Nah, ayat tersebut merujuk pada proses pengelasan yang memanaskan besi menggunakan panas dari reaksi antara gas asetilena dengan oksigen sehingga besi tersebut meleleh dan dapat disatukan dengan potongan besi yang lain. Yang selanjutnya yaitu tentang minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan berwarna hitam berbentuk emulsi yang terdiri dari berbagai hidrokarbon alifatik dan aromatik yang terbentuk dari peluruhan fosil tumbuhan dan binatang di dalam lapisan batuan di bawah tanah. Nah, proses pembentukan minyak bumi ini dijelaskan dalam surat Al-A'la ayat 4 dan 5 yang berbunyi, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Nah,
Pada ayat 4 dan 5 ini merujuk pada proses pembentukan minyak bumi yang merupakan penguraian dari fosil tumbuhan dan binatang yang menjadikan minyak bumi tersebut berwarna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Sebelumnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih ketua kelas. Sebelum memasuki materi pertemuan hari ini, Ibu ingin menanyakan apakah ada yang kurang paham terkait materi pertemuan sebelumnya. Kalau ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan sekarang karena hari ini kita akan memasuki materi yang baru. Jadi diharapkan sebelum memasuki materi hari ini, kalian semua sudah paham betul tentang materi pertemuan sebelumnya. Nah, jadi di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hidrokarbon dan minyak bumi. Nah, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu hidrokarbon, pemanfaatan hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana proses terbentuknya minyak bumi, maka Ibu harap di pertemuan kali ini kalian tidak merasa bingung lagi untuk mendefinisikan hidrokarbon itu, sehingga ketika kalian mencari ayat yang berkaitan di dalam Al-Quran, kalian juga tidak merasa sulit gitu. Nah, Ibu beri 2 contoh ayat yang berkaitan dengan hidrokarbon dan minyak bumi, yaitu pemanfaatan hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari terkandung dalam surat Al-Kahfi ayat 96, dan hidrokarbon sebagai sumber energi terkandung pada Quran Yasin ayat 80. Nah, apa ada yang ingin ditanyakan tentang pertemuan hari ini? Kalau belum ada yang ditanyakan, maka Ibu akan memberikan tugas ke kalian. Dan tugas ini bisa dikerjakan secara berkelompok atau sepasang, 2 orang. Tugasnya yaitu kalian cari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan proses terbentuknya minyak bumi. Kalau misal ada yang sama berkelompoknya nggak apa-apa, asal dikerjakan sendiri, tidak turun-menurun. Misal setelah pelajaran ini kalian masih ada yang bingung, silakan ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Karena waktunya juga sudah hampir habis, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih kepada ketua kelas. Pertemuan kali ini Ibu akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.